Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I am fine. Okay, thank you. Good. Macy, please lead the prayer. Before study, let's pray together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Finish. Please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Is anybody absent today? Ada yang absen ya? No, sir. Satu, tiga. No, sir. Okay, good, excellent. You are diligent student. Okay. At home, have you ever see a lot of thing in your house? Pernah di rumah kamu? Yes. Coba. Please mention. Silakan sebut. Apa? Yang keras? In English? In English, gula is? Sugar. Good, excellent. Apalagi? Salt. Apa itu salt? Bagus, excellent, good job. Kamu apa? Kira-kira? Apa? Book. What is book? Bagus. Kamu? Door. What is door? Correct. Door. Coba, saya mau coba lagi. Kamu tadi udah. Coba apa? Rice. Di rumah ada rice. Rice itu apa? Yang apa? Bagus, keren. Coba. Apa? Tree. What is tree? Pohon, bagus. Keren. Nah, ini sebelahnya Messi nih, apa? Hair. What is hair? Rambut, betul. Yang kalian sebutkan itu adalah benda-benda countable and uncountable nouns. Ada yang tahu artinya apa? Apa? Artinya kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Bagus. Nah, betul, itu yang akan kita pelajari hari ini. Uncountable noun and uncountable noun. Benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Bagus. Kalian adalah murid-murid Bapak ya, paling pintar. Tepuk tangan. Untuk lebih memperjelas apa yang kita akan pelajari, apakah itu countable and uncountable nouns, kita lihat video berikut ini ya. Please pay attention to the video. Hi everyone, welcome to Learning English Video. Pada video kali ini Hi everyone, welcome to Learning English Video.
pada video kali ini kita akan mempelajari materi bahasa Inggris SMP bab 6. Bab ini berjudul Our Busy Roads. Oke, pada bab ini kita akan mempelajari atau we will learn to show existency of things and people. Untuk menunjukkan eksistensi daripada benda dan orang, atau untuk menunjukkan sesuatu yang ada. Nah, untuk menunjukkan sesuatu yang ada, kita bisa menggunakan there is dan there are. There is digunakan untuk sesuatu yang singular atau benda tunggal. Sedangkan there are digunakan untuk sesuatu yang plural atau jamak. Contohnya, di example, ada sebuah pohon di taman. Jika kita ingin menunjukkan kalau ada sebuah pohon di taman, kita bisa mengatakan dengan there is. Kenapa there is? Karena ini adalah satu pohon atau singular atau tunggal. There is sebuah pohon, a tree, misalnya in the yard. There is a tree in the yard. Ada sebuah pohon di taman. Nah, jika pohonnya lebih dari satu atau disebut plural atau jamak, kita menggunakan there are. There are three. Ditambah akhiran s menjadi jamak. There are trees in the yard. Ada pepohonan di taman. Berapa pohon? Yang jelas lebih dari satu. Karena ini ada trees. Oke. Bagaimana kalau membuat pertanyaan atau question? There is a tree in the yard. Ada sebuah pohon di taman. Jika kita ingin bertanya, apakah ada sebuah pohon di taman? Caranya kita ubah posisi there dan is. Is dibawa ke depan dan there dibawa ke belakang. Is there a tree in the yard? Is there a tree in the yard? Apakah ada sebuah pohon di taman? Jika ada, yes, there is. Short answer, ada jawaban singkat. Yes, there is a tree in the yard. Ya, ada sebuah pohon di taman. Long answer, ada jawaban panjangnya. Bagaimana kalau tidak ada pohon di taman? Negatif. No, there is not. Tidak ada. Is not bisa disingkat menjadi isn't. No, there isn't. Artinya sama. No, there is not dan no, there isn't memiliki arti sama, yaitu tidak ada. Oke, jawaban panjangnya, no, there is not a tree in the yard. Atau no, there isn't a tree in the yard. Tidak ada pohon di taman. Question untuk plural. Sesuatu yang jamak, lebih dari satu. Kita menggunakan there are some trees in the yard. Ada some, artinya beberapa. Ada beberapa pohon di taman. Oke, jika kita ingin mengubahnya menjadi question atau pertanyaan, caranya sama. There dan are kita tukar posisinya. Are ke depan, there ke belakang. Are there? Oke. Kita menggunakan any. Untuk bertanya, kita menggunakan any. Artinya sama, yaitu beberapa. Are there any trees in the yard? Apakah ada beberapa pohon di taman? Jika ada, yes, there are. Short answer. Long answer-nya, yes, there are some trees in the yard. Ya, ada beberapa pohon di taman. Oke, kita perhatikan di sini penggunaan any dan some. Any ini digunakan untuk kalimat tanya. Bagaimana jika tidak ada pohon? No, there are not. Atau no, there aren't. Aren't ini adalah singkatan dari are not. Artinya tidak ada. Long answer-nya, no, there are not any trees in the yard. Nah, any ini digunakan untuk kalimat tanya dan juga untuk kalimat negatif. Memiliki arti yang sama dengan some. Any dan some ini memiliki arti beberapa.
Oke, setelah itu mari kita pelajari tentang quantifiers atau kata jumlah. Quantifiers itu artinya kata jumlah. Kata jumlah itu ada some, any, many, much, a lot of, a few, dan a little. Oke, sebelum kita mempelajari semua ini, quantifiers ini, kita harus mengetahui dulu apa itu yang namanya countable nouns dan uncountable nouns. Countable nouns adalah benda-benda yang dapat dihitung. Misalnya contohnya, ada apple. Apple itu dapat dihitung. Misalnya ada 1 apel, ada 2 apel, ada 3 apel. Contoh yang lain ada 3 books, people, dan lain-lain. Sesuatu benda yang dapat dihitung. Sedangkan uncountable noun adalah benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya ada water, air. Air itu tidak bisa dihitung. Atau sugar, gula, disiplin, ketertiban. Semua itu tidak dapat dihitung. Oke, mari kita pelajari mulai dari quantifiers, some, dan any. Some dan any memiliki arti sama, yaitu artinya adalah beberapa. Some artinya beberapa, any juga sama beberapa. Penggunaannya, some digunakan untuk countable dan uncountable nouns. Artinya some ini bisa digunakan untuk benda yang dapat dihitung maupun benda yang tidak dapat dihitung. Contoh kalimatnya, there are some apples. Ada beberapa apel. Apel ini countable nouns, benda dapat dihitung. Some juga dapat digunakan untuk uncountable noun. Contohnya, there is some water. Ada beberapa air. Air adalah uncountable noun. Oke, jika bendanya uncountable noun, kita menggunakan there is. Oke, setelah itu ada any. Any digunakan juga sama dengan some untuk countable dan uncountable nouns. Tetapi any biasanya digunakan untuk kalimat pertanyaan atau question dan kalimat negatif. Seperti saya berikan contohnya yang tadi. Contohnya, are there any apple? Apakah ada beberapa apel? There are not any apple. Tidak ada apel. Is there any sugar? Apakah ada gula, beberapa gula? There is not any sugar. Tidak ada gula. Nah, ini kalimat tanya, ini kalimat negatif, kita menggunakan any. Setelah itu ada many, much, dan a lot of. Semua ini, ketiga ini memiliki arti sama, yaitu artinya adalah banyak. Many artinya banyak, much juga artinya banyak, a lot of juga artinya banyak. Many digunakan untuk countable nouns. Artinya many ini hanya bisa digunakan untuk benda-benda yang dapat dihitung. Contohnya, there are many apples. Apple ini dapat dihitung. Much digunakan untuk uncountable nouns. Much ini harus digunakan pada benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya, there is much sugar. Sugar ini tidak bisa dihitung. Gula. Sedangkan a lot of ini bisa digunakan untuk keduanya. Bisa digunakan untuk countable nouns, juga bisa digunakan untuk uncountable nouns. Contohnya, there are a lot of apples. Ada banyak apel. There is a lot of sugar. Ada banyak gula. Yang terakhir itu adalah a few dan a little. A few dan a little ini memiliki arti sedikit. A few artinya sedikit, a little juga artinya sedikit. Tapi penggunaannya a few biasanya digunakan untuk countable nouns. Contohnya, there are a few of apples. Ada sedikit apel. Sedangkan a little digunakan untuk uncountable nouns. Contohnya, there is a little sugar. Oke, mari kita praktekkan langsung kepada beberapa latihan. Nah, latihan ini saya dapat dari buku paket siswa bahasa Inggris kelas 8 semester 1 halaman 76. Oke, mari kita to show existence of people in this classroom. Mari kita menunjukkan sesuatu yang ada dalam kelas ini, yaitu orang-orangnya atau siswanya. Oke, coba kita hitung ada berapa siswa di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di sini ada 6 siswa. 6 students
in the classroom. 6 murid di kelas. Setelah itu berapa wanita? Ada 1, 2, 3. Ada 3 murid wanita. 3 girls. Sedangkan pria juga ada 1, 2, 3. 3 boys. Kemudian ada 1 wanita yang memakai kerudung. 1 girl with headscarf. Setelah itu ada 1 laki-laki, anak laki-laki yang rambutnya keriting. 1 boy with curly hair. Nah, yang itu di kelas pasti ada guru. A teacher in the classroom. Oke. Mari kita isi apakah yang mana di sini menggunakan there is, yang mana menggunakan there are. Seperti yang kita pelajari tadi, there is itu untuk singular atau benda tunggal, orang tunggal. Sedangkan there are digunakan untuk plural, untuk sesuatu yang jamak. Oke. 6 student in the classroom. 6 siswa di kelas. 6 siswa berarti lebih dari 1 atau jamak atau plural. Karena dia plural, kita menggunakan there are. 3 girls. There are 6 students in the classroom. Ada 6 murid di dalam kelas. Oke, selanjutnya ada 3 girls, 3 orang. Berarti 3 lebih dari 1 atau jamak atau plural. Kita juga menggunakan there are. There are 3 girls. Ada 3 wanita di kelas, 3 murid wanita di kelas. Kemudian 3 boys juga sama, plural, 3 menggunakan there are. There are 3 boys. Ada 3 anak laki-laki, 1, 2, 3. Kemudian 1 girl with headscarf. 1 girl berarti 1 wanita. 1 itu tunggal atau singular. Kita menggunakan there is. There is 1 girl with headscarf. Ada 1 wanita yang memakai kerudung. Kemudian 1 boy with curly hair. 1 boy itu 1, 1. 1 berarti singular. Berarti kita menggunakan there is. There is 1 boy with curly hair. Ada 1 laki-laki berambut keriting. Kemudian a teacher in the classroom. Kita perhatikan gambar. Di sini tidak terlihat ada seorang guru di dalam kelas. Jadi, kita mengatakan tidak ada seorang guru di dalam kelas. A teacher atau seorang guru berarti 1 orang. Berarti ini adalah benda yang tunggal atau singular. Jadi, kita menggunakan there is. There is ditambahkan not yang berarti tidak. There is not a teacher in the classroom. Tidak ada seorang guru di dalam kelas. Oke, mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Edu. Saya akan bacakan dan menerjemahkannya. The roads are very busy now because there are many vehicles. There are also many pedestrians. There is little discipline on the road, but there are very few policemen around. The roads are very busy now. Jalanan sangat ramai sekarang. Because, karena there are many vehicles. Ada banyak kendaraan. There are also many pedestrians. Ada banyak juga pejalan kaki. There is little discipline. Ada sedikit ketertiban on the road, di jalan. But there are very few policemen around. Tetapi ada sangat sedikit polisi di sekitar. Oke, jadi ini terjemahannya bisa kalian pelajari. Oke, mari kita perhatikan. Ini exercise atau latihan di buku paket kalian halaman 80. Di sini kita diminta untuk to show existence of things and people berdasarkan apa yang Edo katakan. Untuk
menunjukkan sesuatu yang ada berdasarkan apa yang dikatakan oleh Edo. Oke, mulai dari yang pertama, Edo mengatakan the roads are very busy now. Edo mengatakan that the roads are very busy now. Oke, kenapa busy? Edo juga mengatakan there are many vehicles. Pertama, there are many vehicles. Setelah itu, there are also many pedestrians. There is little discipline on the road. Kemudian, there are very few policemen around. Oke, jadi Edo says that the roads are very busy now. First, there are many vehicles. Second, there are also many pedestrians. Third, there is a little discipline on the road. Fourth, there are very few policemen around. Oke, selanjutnya Silina. Silina mengatakan, in big cities, there are many traffic jams everywhere. There are many kinds of vehicles. Cars, big buses, minibuses, trucks, bicycles, motorcycles, and becaks. Luckily, there are not many cars now. In big cities, di kota-kota besar, there are many traffic jams everywhere. Ada banyak kemacetan di mana-mana. There are many kinds of vehicles. Ada banyak jenis kendaraan. Cars, mobil, big buses, bis besar, minibuses, bis kecil atau minibus, trucks, truk, bicycles, sepeda, motorcycle, sepeda motor, dan becak. Luckily, beruntungnya, there are not many cars now. Tidak banyak ada delman sekarang. Okay, so Lina says that ini kata-kata yang bisa kalian pelajari terjemahannya ini. Oke, jadi Lina says that in big cities there are many traffic jams everywhere. In big cities there are many traffic jams everywhere. First, there are many kinds of vehicles. Cars, big buses, minibuses, trucks, bicycle, motorcycle, and becaks. Okay, and second, luckily, there are not many cars now. Okay, there are not many cars now. Okay, ada beberapa latihan lagi di buku siswa kalian. Bisa kalian pakai untuk latihan. Silakan kalian kerjakan sendiri. Thank you for watching this video, and I hope you enjoy it. Okay, after we watch the video together, so we know what is countable noun, what is uncountable noun. Is it okay? Yes. Good. Next, coba repeat after me ya. Repeat after me itu ulang setelah saya. Countable and uncountable noun. Okay guys, do you know what it mean? Apa artinya? Benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Good, excellent. Okay, we go to the next slide. Nah, seperti yang ada tadi di video, countable nouns itu benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Di awal kita sudah memberi contoh apa saja benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Seperti tadi kamu hair itu bisa dihitung atau tidak? Apa? Tidak. Good. Kalau books, kira-kira bisa atau tidak? Nah, itulah. Berarti kalian sudah paham ya tentang benda yang tidak bisa dihitung dan bisa dihitung. Paham belum? Paham. Good. Berarti kita sekarang tinggal latihannya saja. Nah, di sini ada contohnya sebelum kita latihan. Countable noun.
Repeat after me. An owl. Satu dua. Artinya apa? Good. An apple. Apa artinya? Sebuah apel. Apa? Some apples. Apa artinya? Oke. A table. Apa artinya? Sebuah. A cat. Artinya apa? Kok sebuah? Kalau benda hidup itu sebuah atau seekor nih? Seekor kucing. A boy. What is a boy? Seorang laki-laki. Good. Nah ini. Some bread. Apa itu? Beberapa. Roti. Some water. What is it? Beberapa. Good. Countable nouns. We can use the indefinite article a or an. Di countable noun kita bisa menggunakan imbuhan e atau an. Itu artinya sebuah, bisa sebuah, seekor, sebutir ya, tergantung bendanya. We can use some. Some itu beberapa. Untuk kalimat afirmatif atau positif. And we use any. Beberapa dalam kalimat negatif dan interrogatif. With countable noun in plural. Untuk kata benda yang dapat dihitung dalam bentuk tunggal. Oke, good. Nah, we use there is with countable noun in singular and countable noun. Kita menggunakan there is. Apa tadi artinya there is? What is there is? Good, there is itu ada. Betul, bagus. There is itu ada. Bisa digunakan untuk yang tunggal ya. Benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. We use there are with countable noun in plural. Kita menggunakan there are yang artinya ada untuk benda yang bisa dihitung dalam bentuk jamak. Coba baca, repeat after me. There is an owl on the table. 1, 2, 3. Artinya apa? Ada seekor di atas. Good, excellent. Good, excellent. There is not any owl on the table. 1, 2, 3. There is not berarti tidak ada. Tidak ada seekor burung di atas. Good. Nah ini gampang. Under itu di. There is a cat under the table. Apa artinya? Good, di bawah meja. There is not any cat under the table. Artinya tidak ada kucing di bawah. Good. There is some water on the floor. Artinya apa? Ada air di atas floor. Lantai. Good. There is not any water on the floor. 1, 2, 3. Good. Artinya tidak ada air di atas. Good. Nah ini gampang. There are some books on the table. Artinya ada beberapa. Bagus. Ada beberapa buku di atas meja. Coba
Saya tidak bisa ngomong, kamu langsung baca aja ya. Coba. 1, 2, 3. Oh, artinya? Bagus. Tidak ada beberapa buku di atas meja. Nah, ini bentuk interogasi form untuk bertanya ya. Kalau bertanya berarti to be-nya taruh di depan. Is there a cat? Apakah ada seekor kucing? Jawabannya yes, there are. No, there is not. Oke, good. Nah, kita latihan. Ini gampang nih. Ini ada titik-titik. Titik-titik. Some student here. Kira-kira jawabannya kanan atau kiri nih? Kanan. Good, excellent. Kanan, berarti sudah paham. Nanti kalau saya bilang terus pilih yang ini aja ya, yang paling saya minta tolong. Oke. Itu yang pojok. Coba baca ini. There is. Coba. Semua aja. 1, 2, 3. Artinya apa? Ada beberapa di sini. Yang ini 1, 2, 3. Oh, di sini. Jadi jawabannya kanan atau kiri nih? Bagus. Coba berikutnya. Nah, yang kedua, kanan atau kiri? Kenapa kiri? Betul, karena kiri atau kanan nih? Ini banyak atau satu? Banyak kan? Berarti kanan atau kiri? Kanan, bagus. 1, 2, 3. Ada beberapa. Good. Berarti kanan atau kiri nih? Good. Berikutnya next. 1, 2, 3. Yang kanan atau kiri nih? Tentuin dulu. Left or right? Right itu kanan, left itu kiri. Left or right? Left or right? Kanan atau kiri? Kanan atau kiri nih? Apa? Kiri, betul. Coba, 1, 2, 3. Here. There is an owl here. Yang kiri. Kenapa kiri? Karena bendanya cuma satu. Coba yang keduanya. 1, 2, 3. Tidak ada seekor burung hantu di sini. Berikutnya. Kanan atau kiri nih? Kanan atau kiri? Kiri bener ya? Kenapa? Karena cat. 1, 2, 3. Nah ini bentuk tanya. Kalau bentuk tanya berarti kira-kira yang ini berarti ya. 1, 2, 3. Apakah ada seekor kucing di sini? Good. Berikutnya. Nah, kanan atau kiri nih? Kanan. Water. Good. Kalian sudah paham berarti. Ini yang atas. 1, 2, 3. Good, excellent. Ada air di sini. Berikutnya. Nah, ini kan bentuk tanya. Berarti kalau bentuk tanya berarti yang bawah ya. Yang bawah nih. Masalahnya kanan atau kiri nih? Kenapa kanan? Karena siswanya lebih dari 1. Bagus. 1, 2, 3. Adakah siswa di sini? Sampai di sini. Do you understand? Yes. Good, excellent. Kalau sudah paham, kita lanjut ke mengerjakan LKPD. Silakan kerjakan LKPD yang ada di layar komputer kalian masing-masing. Kita cari jawabannya.
Nah, ini. Nah ini dah. Ini ya. Banyak lagi jawab kan? Tulis soalnya. Yes. Please do exercise in your LKPD activity 1 ya. Tentang countable and uncountable noun. The LKPD you can see on the screen ya. I give you 10 minutes to do the exercise. Okay guys, have you finished your task? Yes. Okay, good, excellent. Okay, let's discuss activity 1. Number 1. Please read together. 1, 2, 3. You can read on your screen ya. 1, 2, 3. Kamu bisa baca di komputer masing-masing nomor 1. 1, 2, 3. Nah, kira-kira many or much? Messi, many or much? I don't drink many water or much water. Jadi kalimat lengkapnya I don't drink many water or much water. Coba kalimat lengkapnya seperti apa? I don't drink much water today. Good. Kenapa much? Karena water is uncountable noun. Excellent, Messi. Number 2. We borrow many books or much book. Coba. Oke, Nur Anissa. Please read number 2. Baca nomor 2. Oh, many. Berarti jawabannya many. Many or much, teman-teman? Betul? Yes. Good, excellent. Nur, you are excellent. Hello. Number 3. There is blah 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 oil in my motorcycle. Coba. You. Tuh. There is much oil in motor. Cycle. Oke. Much or many? Much or many? Betul, much? Yakin? Are you sure? Yes. Good, because oil is uncountable noun, tidak bisa dihitung. Good. Number 4. Sebelahnya Messi. Sebelahnya Messi. Coba baca soalnya dulu. Deketin aja, Pak. Mulai. There are many passengers in the bus. Good. Langsung
Good. Number 4 is many. Many or much? Many or much? Good. Karena passenger itu penumpang dan bisa dihitung. Oke, the last number. The last number we read together ya. Kita baca bersama. Ya belum? Udah? Oke, the last number we read together ya. 1, 2, 3. Yang keras diulang. 1, 2, 3. Nah, kira-kira many or much? Many or much? Good. Much. Because soup is uncountable noun. Benda yang tidak dapat dihitung. Good. Excellent. Okay, any volunteer want to share about this activity? Yes, Aisyah. Sudah bisa membedakan countable noun dan uncountable noun. Good. Tepuk tangan buat Asma. Siapa lagi? Siapa lagi? Rizky, oke. Rizky. Apa yang sudah mau pelajari ini? Oke, sudah paham menggunakan there is dan there are. Oke, excellent. Berarti pembelajaran hari ini kalian sudah paham semua ya? Oke, give applause for all of us. Okay, thank you for your attention. Please do the activity 2 in the LKPD in your home. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.